Halo YouTube, kali ini di video kedua ini kami akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya yang membahas tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebelum menerbangkan drone. Bagi kalian yang belum menonton video part 1, ada baiknya menonton dahulu videonya yang linknya sudah kami sediakan pada deskripsi video di bawah. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini terlebih dahulu agar kami tetap semangat dan terus konsisten dalam berbagi ilmu. Oke lanjut, di video ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian pada drone beserta fungsinya. Bagian drone yang pertama yaitu frame. Frame adalah kerangka utama dari sebuah drone. Pada umumnya, kerangka drone terdiri dari dua jenis, yaitu drone dengan 4 motor dan drone dengan 6 motor atau lebih. Drone dengan 4 motor biasanya memiliki skema berbentuk tanda plus atau tanda X. Skema drone berbentuk tanda plus bisa kita temukan pada drone DJI seri Phantom yang memiliki bentuk tanda plus simetris. Sedangkan untuk drone dengan skema tanda X bisa kita temukan pada drone DJI seri Mavic. Sedangkan drone dengan 6 motor atau lebih biasanya bisa kita temukan pada drone untuk pertanian yang membutuhkan daya angkat lebih karena digunakan untuk mengangkat cairan. Bagian drone yang kedua yaitu motor. Motor atau yang sering kita dengar sebagai dinamo merupakan bagian terpenting pada drone. Komponen inilah yang meningkatkan kekuatan agar drone bisa terbang. Penggunaan motor harus sangat diperhatikan dan selalu dicek kondisinya. Karena jika terjadi malfungsi motor saat drone di udara, tentunya drone dapat jatuh terjun bebas ke tanah. Cara paling mudah untuk mengecek kondisi motor adalah dengan mengecek suhu dari semua motor yang ada pada drone setelah digunakan. Jika salah satu motor memiliki suhu di atas rata-rata, maka bisa jadi motor tersebut mengalami kerusakan. Yang ketiga yaitu baling-baling atau propeller. Komponen ini tidak kalah pentingnya dengan motor karena sama-sama memiliki fungsi untuk mengangkat drone agar bisa terbang. Yang harus diperhatikan dalam penggunaan propeller adalah jangan sampai terbalik dalam memasang propeller, karena masing-masing propeller memiliki posisinya sendiri. Selalu baca manual book agar tidak salah dalam memasang propeller. Selain itu, pastikan propeller tidak mengalami rusak atau robek. Karena robek 1 mm saja dapat membuat drone kehilangan daya angkat dan berakibat terjadinya crash. Yang keempat yaitu baterai. Komponen ini berperan sebagai sumber daya pada drone. Baterai digunakan untuk menyalurkan daya listrik ke semua perangkat pada drone, baik itu motor, kamera, sensor-sensor pada drone, dan lain sebagainya. Pada baterai drone yang sudah mendukung smart battery, kita dapat mengetahui berapa kali baterai sudah digunakan dan di-charge ulang. Jumlah penggunaan tersebut diukur dengan satuan cc. Makin besar cc-nya, maka semakin tidak baik baterai untuk digunakan. Yang kelima yaitu vision sensor. Tidak semua drone memiliki sensor ini. Namun, drone dalam video ini yaitu DJI Mavic Mini memiliki vision sensor di bagian bawah yang dapat digunakan untuk mengecek benda atau obstacle yang ada di bawah drone, sehingga drone dapat menghindari terjadinya crash. Yang keenam yaitu kamera. Fungsi dari kamera tentunya digunakan untuk mengambil video atau foto pada saat drone di udara. Selain itu, kamera juga dapat membantu pilot ketika drone sudah di luar jangkauan mata. Kamera drone akan mengirimkan gambar yang ditangkapnya ke remote, sehingga pilot dapat tetap mengontrol drone walaupun drone sudah tidak terlihat. Selain itu, di bagian kamera juga terdapat gimbal yang berfungsi untuk menstabilkan kamera saat drone melakukan akselerasi. Untuk gimbal, ada yang memiliki fitur 2 aksis dan ada yang memiliki fitur 3 aksis. Untuk Mavic Mini sudah memiliki fitur 3 aksis gimbal yang artinya dia bisa melakukan gerakan pitch, roll, dan yaw. Gerakan pitch merupakan gerakan untuk menaik turunkan gimbal ke atas dan ke bawah. Kemudian roll, sebutan untuk gerakan gimbal menyerong ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir yaitu yaw, gerakan gimbal memutar ke kiri dan ke kanan.
Untuk gimbal 2 axis, biasanya hanya memiliki gerakan pitch dan roll. Yang terakhir yaitu mainboard di dalam drone. Bagian ini tidak nampak dari luar, namun banyak sekali komponen di dalamnya yang tentunya memiliki fungsi yang sangat penting. Di dalam drone terdapat IMU atau merupakan kependekan dari Inertial Measurement Unit. IMU berisikan sensor accelerometer dan giroskop yang berfungsi sebagai alat pengukur dan penginformasi tentang kekuatan medan magnet dan mengatur posisi drone agar stabil. Di dalam drone juga terdapat modul GPS. Modul ini berfungsi untuk navigasi drone agar tidak hilang saat di udara. Selain itu, fungsi dari GPS yaitu untuk menstabilkan posisi drone agar tidak bergeser ketika tertiup angin. Dan yang paling penting dari GPS modul ini yaitu memiliki andil yang sangat besar dalam proses RTH. Modul GPS ini digunakan untuk mencatat penentuan home point dan penentuan jalur drone saat melakukan RTH. Dan yang terakhir yaitu sensor barometer. Sebenarnya, tidak semua drone memiliki sensor barometer. Contohnya adalah drone racing yang hanya membutuhkan accelerometer dan giroskop saja. Sensor barometer digunakan untuk melacak ketinggian drone dan menampilkan di remote control, sehingga pilot dapat mengetahui berapa ketinggian drone saat ini. Selain itu, penggunaan barometer juga digunakan untuk fitur altitude hold. Altitude hold adalah fitur yang digunakan untuk menjaga ketinggian drone tanpa harus menekan throttle pada remote. Dengan adanya fitur ini, drone dapat bertahan pada ketinggian tertentu tanpa harus menahan throttle pada remote. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika ada penjelasan yang keliru, mohon koreksinya dan masukannya. Kemudian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.